Inilah yang disebut dia yang curang, kemudian berteriak orang lain yang melakukan curang. Nah, ini semua terbongkar. Semua akan terbongkar pada akhirnya. Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semuanya di rumah bersama dengan keluarga selalu dalam keadaan yang sehat. Kembali lagi kita akan sama-sama menyaksikan cuplikan-cuplikan video yang menarik tentang jalannya perpolitikan hari ini. Ya, dan semoga saya berharap ini bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua, informasi-informasi yang akan menambah wawasan kita semua tentang jalannya perpolitikan hari ini. Dan tanpa perlu banyak basa-basi lagi, kita akan segera untuk membahas videonya satu persatu. Let's jump to the video guys and let's do this. Yang pertama ini, Saksi 01. Hanya omon-omon, sebut Gibran, Zulkifli Hasan dan Airlangga Hartarto. Terhadap KPU yang mulia, terhadap penetapan Capres dan Cawapres nomor 02 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai Capres dan Cawapres yang mulia. Nah, selanjutnya saya sebagai LB Yusuf melaporkan tindakan-tindakan pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh tim sukses 02 yang mulia. Pertama kali dilakukan oleh Pak Zulkifli Hasan, pertama kali dilakukan oleh Cawapres Gibran Rakabuming dengan mengumpulkan para kepala desa di acara deklarasi nasional Desa Bersatu di GBK Senayan yang mulia, sambil menyampaikan visi misi dia sebagai Capres dan Cawapres yang mulia. Dan sudah acara tersebut nanti akan dijelaskan secara langsung oleh rekan saya Fauzi yang mulia mengenai abdesi. Yang nomor 2, saya juga melaporkan Pak Zulkifli Hasan sebagai Mendak melakukan pelanggaran kampanye yang mulia dengan cara mengumpulkan asosiasi pengusaha pedagang pasar seluruh Indonesia di Semarang yang mulia dengan menggunakan jabatan dia sebagai Menteri Perdagangan. Di dalam acara tersebut, MC dari acara tersebut meminta dukungan dan doa untuk Bapak Prabowo sebagai calon presiden 2024 sampai 2029 yang mulia, dan juga dihadiri secara daring oleh Pak Prabowo yang mulia. Itu kan acara Menteri Perdagangan, tapi dipakai acara kampanye oleh Pak Zulkifli Hasan yang mulia. Yang ketiga juga kita melaporkan Pak Zulkifli Hasan di acara digitalisasi marketing yang dihadiri oleh ratusan pedagang pasar di Solo yang mulia. Kita laporkan juga di Bawaslu, cepat diverifikasi di Bawaslu Jawa Tengah, tapi dikatakan tidak ditemukan pelanggaran pada dan jelas-jelas Pak Prabowo juga hadir secara daring di sana dan berkampanye juga. Yang kelima, kita bicara mengenai cuti yang mulia, ya. Pak Zulkifli Hasan melakukan pelanggaran izin cuti kampanye yang mulia. Dia itu kita sudah lapor ke Bawaslu dan sudah diputus bersalah yang mulia dengan itu. Dan putusan dari Bawaslu menyatakan terlapor yaitu Pak Zulkifli Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi pemilu. Kedua, memberikan teguran kepada terlapor untuk tidak melakukan perbuatan yang sama di kemudian hari. Yang kelima, mengenai bansos yang mulia. Pak Zulkifli Hasan juga kita laporkan mengenai bansos di Kendal dan di Cirebon yang mulia. Kita sudah laporkan, tapi Bawaslu selalu. Oke teman-teman, bagaimana pendapat kalian tentang kesaksian ini? Apakah itu disertai dengan bukti atau hanya sekedar omon-omon saja? Kalian sendiri yang memberikan pilihan di kolom komentar. Kita akan segera lanjut ke Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak. Aku bacakan saja captionnya. Storynya maling sebelum keciduk, mengharap kemenangan 01 agar profesinya sebagai maling tetap aman. Tapi apalah daya, Allah berkehendak lain. Ya, kita terus mendoakan agar supaya Indonesia ini itu benar-benar dibersihkan dari orang-orang kotor seperti mereka ini. Maling-maling yang beria-ria atas kemewahan, beria-ria atas segala sesuatu yang mewah yang mereka miliki di atas penderitaan rakyat Indonesia. Ya, dasar maling ya. Next. Inilah wajah 16 tersangka korupsi tata niaga timah yang membuat negara rugi hingga 271 triliun. Selain Harvey Mois dan juga Helena Lim, ada 14 tersangka lain dalam kasus PT Timah yang merupakan penyelenggara negara dan juga pihak swasta. Hingga negara dan juga daerah pertambangan timah di Bangka Belitung mengalami kerugian 271 triliun dan juga kerusakan yang amat parah. Yang pertama, Mokhtar Riza Pahlevi Tambrani yang merupakan selaku Direktur Utama PT Timah Tbk sejak
tahun 2016 hingga 2021. Yang kedua, Emil M. Indra yang merupakan selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk tahun 2018. Yang ketiga, Alwin Albar yang merupakan selaku Direktur Operasional PT Timah Tbk. Yang keempat, Suwito Gunawan selaku Komisaris PT Stanindo Inti Perkasa. Yang kelima, MB Gunawan selaku Direktur PT Stanindo Inti Perkasa. Yang keenam, Hasan Tiji selaku Direktur Utama CV Venus Inti Perkasa. Yang ketujuh, Kuang Yung alias Buyung yang merupakan selaku mantan Komisaris CV PIV. Yang kedelapan, Robert Indarto yang merupakan sebagai Direktur Utama PT SBS. Yang kesembilan, Tamron alias Aon yang merupakan sebagai pemilik manfaat ataupun benefit official ownership CV VIP. Yang ke-10, Ahmad Albani yang merupakan selaku manajer operasional CV VIP. Yang ke-11, Suparta yang merupakan selaku Direktur Utama PT Refinan Bangka Tin ataupun RBT. Yang ke-12, Reza Ardiansyah yang merupakan selaku Direktur Pengembangan PT RBT. Yang ke-13, Rosalina yang merupakan selaku General Manager PT Tinindo Internusa ataupun TIN. Yang ke-14, swasta Tony Tamsil. Yang ke-15, Helena Lim yang merupakan manajer marketing PT Quantum Skyline Exchange. Yang ke-16, Harvey Mois yang merupakan perwakilan dari PT RBT ataupun Ya, biar kalian semua tandai wajah-wajah maling-maling ini teman-teman ya. Biar mereka mendapatkan efek jerah. Tapi saya pikir efek jerah kalaupun hanya mendapatkan hukuman penjara kemudian mereka bebas bisa masih menikmati hasil korupsi tersebut, itu sepertinya adalah hal yang tidak seberapa ya dibanding dengan kerugian negara. Ada baiknya undang-undang perampasan aset itu segera untuk disahkan agar supaya hal-hal seperti ini itu tidak mereka menikmati hasil curian mereka. Kita segera ke video selanjutnya. Dengan Prabowo Gibran simpel saja solusinya, iupnya dicabut. Teman-teman ingat nggak debat cawapres ini? Nah, pada debat ini Bapak Gibran mengatakan bahwa siup tambang ilegal dicabut. Kemudian banyak sekali postingan-postingan yang mencemooh dari kalimatnya Bapak Gibran ini. Mereka mengatakan bahwa orang ilegal kok, mana ada siupnya, mana ada izinnya. Mereka pikir kalau ilegal itu tanpa perusahaan. Ya enggak lah, pasti ada perusahaan besar yang membackup. Baru cara-caranya dibawa yang ilegal. Cara-cara mereka itu berbagai macam cara. Ya, ada yang ilegalnya adalah semua pengerukan atau proses pengambilan dari tambang tersebut itu berbeda dengan yang dilakukan secara legal. Itu adalah salah satu bentuk cara yang dikatakan oleh Bapak Gibran. Namun terlalu banyak orang mencela. Dan ternyata sekarang bagaimana apa yang terjadi? Ratusan, lebih dari 200, bahkan nyaris 300 triliun kekayaan negara dikorupsi oleh 16 orang. Ingat, wow. 1 miliar adalah 1.000 juta dan 1 triliun adalah 1.000 miliar, dikalikan aja 271 triliun ya. 1.000 miliar dikalikan 271. Banyak. Saudaraku yang terkasih, itu uang sangat banyak. Sangat besar. Itu uang bisa untuk menutup hutang-hutang yang ada di Indonesia. Bahkan bisa dibagi-bagi ke rakyat Indonesia. Supaya apa? Supaya rakyat Indonesia berkecukupan. Bahkan bukan itu saja, uang sebanyak itu bisa untuk biaya pendidikan anak-anak Indonesia mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Bisa membantu rumah-rumah yang tidak layak huni menjadi rumah-rumah yang layak huni. Sebenarnya Indonesia ini benar-benar kaya. Rakyatnya sebenarnya kalau memang semuanya tertata dengan baik dan tidak ada koruptor-koruptor seperti ini, rakyat-rakyat Indonesia nggak ada yang miskin. Semuanya bisa di-cover dan di-handle, diberikan bantuan oleh negara. Tapi orang-orang seperti ini, oknum-oknum yang terus-menerus mengeruk ya, merongrong, menggerogoti kekayaan negara ini yang membuat rakyat Indonesia ini yang menjadi momok dari sampai hari tidak pernah selesai. Harus ada undang-undang yang benar-benar tegas untuk memberantas. Bagaimana pendapat kalian, teman-teman? Kita akan segera untuk lanjut ya. Mohon izin majelis. Saya agak bingung, ini ahli hukum atau ahli ekonomi? Karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda, Jokowi melakukan tindak pidana korupsi, Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN, Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK, Mahkamah Konstitusi, berwenang dalam putusannya
menyatakan oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang. Sementara tidak satupun pihak tersebut sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik, Bawaslu tidak ya dari hakim, cukup. Silakan ahli dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan kalau bansos lagi ya? Ini kawan ya. Jadi selama ini baik tim 01, tim 03 mengadukan pelanggaran penggelembungan suara ke MK. Tapi ternyata kawan, ini ada 7 KPPS ya. Sekarang masih DPO di Tapaduli Tengah. Pencarian orang. Karena diduga gelembungkan suara Capres Anies Muhaimin. Nah, inilah yang disebut dia yang curang. Kemudian berteriak orang lain yang melakukan curang. Nah, ini semua terbongkar. Semua akan terbongkar pada akhirnya. Bagaimana menurut sahabatku? Baikkan videonya kawan. Biar semuanya terbongkar Pak ya. Setelah itu saya langsung masuk di situ, saling tarik menarik. Saya ingin memfoto kejadian di dalam kamar itu. Terpaksa saya kena foto dan buktinya ada di kamera saya. Di bilik maksudnya? Bukan di bilik Pak, di kamar. Kamar rumah. Ada 3 orang. Di situ TPS. TPS itu di depan rumahnya warga. Sedangkan di situ ada kamar. Di depan itu ada kamar. Ada seorang oknum ASN mengarahkan 3 orang membawa kertas suara. Banyak sekali waktu itu. Saya terkejut loh. Itu mau dibawa kemana katanya saya. Langsung masuk ke kamar. Saya menunggu dulu tanya ke KPPS-nya. KPPS-nya tidak bisa jawab. Terus saya langsung ke kamar itu saya foto. Sebelum saya foto itu saling tarik menarik antara oknum PNS itu dengan saya Pak. Tapi saya berhasil memoto di dalam kamar itu Pak. Waktu pas menyoblos di kamar itu. Fotonya Bapak simpan? Siap. Diserahkan ke kuasa hukum nanti? Siap. Siap. Nyoblosnya tahu? Waktu nyoblos saya tahu Pak. Kan saya buka pintu itu terkejut dia Pak. Langsung saya foto. Maunya tak video cuma pada waktu itu tidak ada kesempatan karena tarik menarik Pak. Saya foto ada. Ada kelihatan nyoblos nomor berapa? Ya. Ada. Apanya? Yang dicoblos nomor berapa tahu? Kelihatan di foto Bapak? Oh di foto Bapak. Di foto saya tidak kelihatan coblos berapa. No. Oh no. Ya nanti itu bakal lucu aja teman-teman ya. Barang buktinya ada, memang ada. Ya semuanya bisa foto. Bisa saja semuanya untuk melakukan hal seperti itu ya. Memfoto kita lagi seolah-olah mau mencoblos. Harus. Kalau perlu video, jangan foto aja. Itu nggak cukup kuat. Apalagi dalam foto tersebut tidak kelihatan dicoblosnya nomor berapa. Bisa saja kan Anda mengarang-arang cerita. Bisa. Tapi saya pikir itu hakim pintar untuk melihat siapa yang benar, siapa yang jujur, siapa yang hanya mengarang-arang cerita. Bagaimana pendapat kalian teman-teman? Ini benar-benar semakin hari semakin seru dan menarik saja untuk kita saksikan bersama-sama. Ada yang teriak-teriak curang, tapi faktanya dan kenyataannya yang ditemukan mereka yang banyak melakukan penggelembungan suara di TPS-TPS yang ada. Tulis tanggapan kalian di kolom komentar. Saya Vicky Himpong pamit. See you on the next video and goodbye guys.